Selamat malam, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat KR53, Kicau Rakyat 53, senang sekali malam hari ini bisa menjumpai sobat KR semuanya ya. Semoga saja semuanya yang ada di rumah, pemirsa yang ada di rumah, semuanya dalam keadaan sehat dan bisa beraktivitas. Kalaupun ada yang kurang sehat, kita doakan semoga segera sembuh, segera sehat kembali. Nah, malam hari ini sobat KR53, nah ini spesial ya, spesial pakai telur. Jadi kita bahas tema yang cukup menurutku cukup menarik ya, karena ini bulan Ramadan, terutama buat umat Muslim, kita sedang menjalankan ibadah puasa. Tapi ada saudara kita jadi dari umat Kristiani yang juga saat ini sedang menjalankan merayakan hari menghayati menghayati kayak pengamalan Pancasila ini sedang merayakan hari raya Paskah ya, hari raya Paskah. Nah, oleh sebab itu Ana tidak sendiri, sudah ada dua teman narasumber kita, tokoh masyarakat, tokoh agama, sama tulisan ya, tapi beda ya penyebutannya. Ini supermarket ini ya, toko. Oke, di sebelah kiri saya ini ada Pendeta Dia Nuraini Kristianti, bukan Krisdayanti ya, Kristianti. Nuraini Kristianti. Kompleks ya. Nah, gimana kabarnya Pendeta Dia? Puji Tuhan, baik sih, cuman lagi batuk. Mungkin nanti sedikit mengganggu gitu ya, minta maaf. Enggak masalah ya, mungkin karena cuaca ini ya. Betul, dan memang kesibukan Paskah ya, jadi Paskah kan berturut-turut gitu sampai hari ini puncaknya gitu. Iya, jadi gitu, sudah ini ya, energinya sudah disebar-sebar. Jadi kalau melihat muka saya agak enek, minta maaf ya. Oke, tapi ini pertama kalinya ya Pendeta Dia. Iya. Biasanya kan Pendeta Rida. Makanya kemarin aku tak ngundang yang belum pernah kesini. Oh iya. Oke. Nah, di sebelah kanan saya ini ada Ansori. Nah, Ansori. Nah, kali ini dari Gus Durian ya. Iya. Gus Durian Jombang yang lagi sibuk dampingi Bu Sinta kayaknya nih. Iya. Tapi ini terakhir itu sahur kemarin di Pendopo Kabupaten Mojokerto. Ya. Sehat ya, Bu Sinta? Sehat ya. Semuanya oke kayak gitu, dan rame karena apa? Karena itu tadi bahwa pesan Paskah juga disampaikan di beberapa. Kemarin itu juga Bu Sinta secara verbal juga ngomong di akhir mengucapkan selamat Paskah gitu kan, karena di situ juga banyak teman-teman pendeta. Seniornya dia juga Pendeta Simon juga hadir gitu kan, banyak sekali gitu. Oke, makanya kita malam hari ini akan membahas ya, temanya tentang indahnya puasa dan Paskah. Nah, di bulan Ramadan tapi ada dua perayaan atau dua ibadah yang bisa bersama-sama kita rayakan gitu ya, kita jalankan bersama-sama. Nah, untuk puasa sendiri coba aku ke Aan dulu ya. Nah, kalau puasa Ramadan sendiri bagi Aan ini apa sih yang terpenting dari kita menjalankan ibadah puasa? Dari sekedar menahan ini ya, makan dan minum dan juga menahan hawa nafsu yang lain. Apa sih yang paling menjadi penting? Kamu minta jawaban serius atau jawaban guyon gitu? Jawaban sersan, waduh, serius tapi santai. Gini Nur, untuk tahun ini tuh memang yang lagi trending itu world takjil ya Dio. Jadi jenenge viral ya, perang takjil gitu kan. Iya, perang tidak dalam kerangka yang ini, tetapi justru ada semacam fenomena yang mengemuka, meskipun sebenarnya praktek ini di tiap tahun juga ada. Ya. Di tiap tahun juga ada. Yang aku rasakan itu, aku juga sempat posting di Facebookku dan mendapatkan respon yang luar biasa beragam dan positif, adalah relasi Islam Kristen di Ramadan ini memang diwarnai oleh sesuatu yang menurutku lumayan membahagiakan ya. Jadi semacam kayak sebentar, mungkin dikelirkan dulu. Perang takjil itu bukan takjilnya dilempar gitu ya. Ya, perang takjil itu adalah berburu takjil antara teman-teman Kristen ya, teman-teman Kristen dengan mereka Islam. Berbagi. Iya. Ini semacam candaan kakak yang lagi menggoda adiknya kayak gitu kan.
Jadi apa? Aku melihat bahwa Ramadan kali ini memang cukup ini ya, cukup hijau ya. Biasanya kan kalau 5 tahun terakhir itu kan Ramadannya kan diisi dengan banyak soal sweeping, iya kan, sweeping makanan, Iya, iya, orang itu nggak boleh jualan gitu kan. Which is itu di Jawa, di hampir di seluruh Indonesia tidak terdengar lagi, kecuali kemarin saya dengar itu di sana loh, di mana itu? Papua. No, di Padang. Oh. Padang. Kita maklumi saja di sana itu kan. Jadi Satpol masih menutup dan lain sebagainya, lalu ada sweeping tempat hiburan dan lain sebagainya. Tapi untuk tahun ini rasanya Cenderung lebih damai ya. Cenderung lebih damai, cenderung lebih civilized gitu kan, lebih beradab. Dan juga yang penting adalah juga misalkan soal toa, langgar dan masjid yang meskipun sempat kita dengar ini ya, apa namanya cukup dominan, tetapi menurut parameter istriku gitu kan, dia bilang gini, Mas, ini kok relatif sepi ya, Iya, gitu iya, kan, iya. relatif Iya. sepi. Ini yang bangunin sahur nggak kayak dulu. Iya, jadi ada semacam aku melihatnya kedewasaan dalam beragama, terutama di internal Islam. Itu sebabnya maka kalau kaitannya dengan puasa itu kan ngeker itu apa ya? Menahan diri. Menahan diri itu begini, menahan diri itu adalah satu upaya yang sangat serius dari seseorang yang sebenarnya ia bisa melakukan itu, tetapi for some reason dia memilih atau dipaksa untuk tidak melakukan itu karena sesuatu alasan tertentu. Misalkan ya, harusnya kan orang-orang Islam itu kan mampu banter-banteran toa, kemudian sahurnya juga pakai yang soundhoreg dan lain sebagainya. Tapi karena itu mengganggu banyak orang, maka mereka itu dipaksa untuk menahan diri untuk itu. Meskipun di beberapa tempat juga yang aku temukan, misalkan di Tangerang kemarin ya di Tangerang di wilayah Batu Raja itu bukan ada orang ibadah Kristen kemudian tidak diperbolehkan itu terus diminta untuk tidak melakukan ibadah lagi. Ini sesuatu yang menurutku sangat menyedihkan, yang harusnya tidak dilakukan lagi begitu loh dalam semangat kerukunan itu sendiri. Waktu kasus itu mencuat di Tangerang, aku bilang, bisa nggak sih Ramadan ini kita moratorium atau puasa ya, puasa tidak mempersekusi orang beribadah seperti itu. Dan alhamdulillah juga kemudian aku tidak melihat praktek serupa ya, persekusi atas nama Ramadan kemudian dilakukan oleh teman-teman Islam di wilayah Jawa Timur, misalkan di Jombang terhadap teman-teman di Kristen yang ada di sini. Justru yang membahagiakan misalkan besok tanggal 2 besok aku diundang buka bersama di wilayah Tunggorono. Ini ada pos PI ini GKI Zion di atas itu kan. Aku kaget karena yang telepon aku bukan dari orang Islam. Yang aku tahu orang Islamnya ini sebenarnya agak konservatif. Kita ditelepon, Mas An, ini ada soal gereja. Aku bilang, wah ini konflik lagi. Aku bilang ternyata enggak, ini sudah bisa aku. Enggak, ini mau buka bersama dan lain sebagainya. Oh iya bagus. Dan alhamdulillah nanti tanggal 2 besok ini kamu bisa ikut. Misalkan mereka di pos PI. Bagiku ini menggembirakan karena apa? Karena yaitu tadi berkah Ramadan, orang bisa menahan diri. Dan teman-teman Kristen itu juga tidak cepat putus asa ketika melihat banyak orang Islam yang ya masih perlu dipupuk, masih perlu diyakinkan seperti itu. Paling enggak kalau sudah ada tokoh Islam yang konservatif aja sudah mau open, itu karena kan di belakangnya pengikutnya paling enggak akan mau. Aku merasa seperti itu sih. Aku merasa seperti itu. Dan kalau Aan melihat tokoh-tokoh tokoh-tokoh agama Islam ya terutama, apakah sudah banyak yang melakukan itu? Melakukan apa? Itu apa maksudnya? Mau membaur dengan aku kan membagi orang Islam terhadap orang Kristen itu. Orang Islam
bagaimana respon orang Islam terhadap orang Kristen itu kan dibagi menjadi 3 kan. Pertama konservatif, ya. Konservatif itu ya kira-kira ya masih senang nutup-nutup gitulah. FPI-an lah ya. Iya kayak gitu. FPI-an. Atau kalaupun dia tidak ngomong itu dia ngasih support pada orang yang nutup gitu kan. Jarak jauh. Iya, yang kedua kan moderat. Moderat itu sebenarnya masih nggak suka dengan orang Kristen, tapi ia relatif tidak tidak mengekspresikan langsung di depanmu gitu loh. Jadi baik-baik, oh iya Bu Pendeta oke dan lain sebagainya. Tapi dalam hati nggak sepakat ya. Tapi kalau nggak ada orang misalkan ayo kapan balik dan lain sebagainya atau login kayak gitu-gitu. Tapi dia baik gitu. Nah, jumlah antara konservatif dan moderat ini aku melihatnya ya kira-kira masih 80% ya. Yang konservatif itu masih cukup banyak di atas 50%. Cirinya adalah bolehkah di lingkunganmu ada rumah ibadah yang bukan milik Islam gitu. 50% mereka nggak mau. Itu aku melihatnya konservatif kayak gitu. Ya yang progresif yang kayak kamu, kemudian kayak Hasim itu sekitar ya 15-10% kayak gitu. Tapi di Jombang indikatorku kan gini aja loh kalau di Jombang itu. Nggak apa-apa, nggak baik-baik, yang penting nggak nutup gitu loh. Gitu kan. Nggak apa-apa, nggak suka dengan gereja atau itu. Yang penting nggak nutup gitu aja ya. Yang penting nggak ganggu orang. Pokoknya nggak ekstrim ya. Iya, yang penting nggak ekstrim. Masih kompromis. Oke, nah ini kita dengarkan dari pendeta dia nih. Nah, setahu aku ya di Kristen pun juga ada puasa, tapi puasanya apa sih bedanya? Nah itu yang mungkin kita tidak tahu. Jadi kebetulan hari ini tuh puncak Paskah kan. Jadi hari ini tuh kami sudah tidak puasa per besok. Kalau di Kristen umumnya puasa yang sering kita lakukan bersama itu adalah puasa Prapaskah. Waktunya 40 hari. Jadi lama dari kita. dimulai dari Rabu-Abu. Kalau tahun ini dimulai pas barengan sama pemilu ya, 14 Februari. Oh iya pemilu kemarin. Iya, barengan dengan pemilu. 14 Februari itu kita masuk Rabu-Abu. Kami itu kalau di Katolik biasanya ngasih abu, dagingnya dikasih salib. Oh iya. Bakaran daun palem. Nah, cuman kalau kami ya juga ada sih, di GKI juga ada gitu ya. Salib itu Rabu-Abu. Nah, di Rabu-Abu itu biasanya kita menyerukan gerakan berpuasa. Seruan gerakan berpuasa, tetapi sekali lagi itu bukan, kalau di Islam ada hukum sunnah, wajib, haram gitu ya. Nah kalau di kami itu tidak masuk dalam nggak wajib. Iya, dia tidak wajib gitu. Karena mungkin ya. Kalau dilakukan boleh, tapi lebih baik itu. Iya, jadi ini bukan kewajiban agama jatuhnya. Karena bagi kami pemahamannya segala sesuatu yang wajib tidak lagi menjadi sebuah persembahan. Jadi kalau ibadah itu menjadi sebuah kewajiban, maka itu akan kayak orang yang check in registrasi gitu, kayak kewajiban lah gitu ya. Padahal kan ibadah seharusnya tidak, di kami sekali lagi ya, ibadah tidak boleh dipahami sebagai sesuatu yang sekedar kewajiban, itu beyond, lebih daripada sekedar kewajiban, tapi itu adalah ekspresi syukur. Makanya di kami puasanya adalah nggak boleh lebih kepada soal yang tadi itu loh, istilah Gus Aan tadi itu menahan diri, lebih menahan diri, nggak wajib soal nggak boleh makan ini, nggak boleh minum, bukan harus jam segini sampai jam segini, bukan. Itu kesepakatan aja sama Tuhan yang kita mau persembahkan puasa kita, karena kan kita memaknainya itu sebagai 40 hari menjelang kematian Kristus. Jadi kita mau belajar menghayati penderitaan Kristus untuk kita gitu. Kalau Tuhan aja sudah memberikan hidupnya untuk kita, yang katanya banyak orang Tuhannya mati gitu ya. Disalib. Iya, Tuhan disalib gitu ya. Tapi itu justru adalah bentuk bagi kami, bentuk cintanya Tuhan buat kami. Maka kami dalam puasa biasanya juga disertai dengan aksi celengan umumnya gitu. Celengan gimana itu? Celengan Paskah itu kalau di GKI ya, biasanya ketika kami puasa tidak makan itu uang makan yang biasa kita pakai untuk makan itu kita tabungkan. Jadi kalau Kristus saja berbela rasa terhadap penderitaan manusia dengan dia sendiri mengambil bagian menderita, maka kita pun kalau memang mau menghayati penderitaan Kristus ya dengan berbagi justru.
Salah satu hal yang menarik adalah bahwa Alkitab sendiri, kalau tidak salah itu Lukas 6 atau Matius 6, saya lupa ya, disebutkan begini, kalau kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Tapi kalau kamu berpuasa, cucilah mukamu, justru harus cuci muka, minyailah rambutmu kayak gitu. Ya, sorry kalau ini bukan karena puasa ya. Karena memang lagi demam tadi ya. Jadi kalau keringetan minta maaf. Jadi sampai kayak gitu. Jadi kalau perlu gak boleh orang lain itu tahu bahwa kita puasa. Kalau perlu. Makanya ketika kita saat ini puasanya sebenarnya kan beririsan gitu ya. Kami mulai 14 Februari sampai kemarin. Lebih awal ya. Sampai Sabtu Sunyi itu terakhir. Kalau Ramadan itu kan mulai bulan Ramadan itu ya sampai full sampai 9 April ya kalau tidak salah ya. Iya, 9-10 lah ya. 9 atau 10 April gitu tergantung. Nah, itu kita sebenarnya berpadanan tapi kan Kristen enggak itu banget, enggak kerasa banget. Enggak heboh. Betul, iya. Jadi ada saya dewasa. Enggak gitu juga. Tapi kan ayatnya ngomong gitu. Ini kan sebenarnya berefleksi dari orang-orang Yahudi dulu loh. Orang-orang Yahudi itu kalau puasa itu di pinggir-pinggir jalan, ketahuan mukanya dibikin yang waduh lapar. Pakai liburan supaya kelihatan gimana kayak kelaparan gitu. Kami ini orang saleh yang berpuasa gitu. Malah ditunjukin ya. Malah ditunjukin. Makanya kemudian Tuhan Yesus menyatakan firman itu bahwa kalau kamu berpuasa, ya jangan muram mukamu seperti dilakukan oleh orang-orang munafik, tapi justru cucilah mukamu, terus minyaki rambutmu, intinya harus justru kelihatan. Halo, yang biasa puasa masih memelas. Iya. Dengerin. Ya kayak gitu sih. Kalau mau ditanya gimana puasanya orang Kristen, puasanya orang Kristen itu ya karena itu bukan kewajiban ya, tergantung kesepakatannya sama Big Boss. Tuhan gitu ya. Kalau dia menyepakati dengan Tuhan saya mau mempersembahkan pantang misalnya, ya udah dia ngambil pantang. Kalau pantang biasanya umumnya orang itu sampai 40 hari full. Kecuali Minggu ya. Kami tidak berpuasa dan tidak berpantang hari Minggu karena itu hari kebangkitan buat kami. Jadi Senin sampai Sabtu. Tapi kalau puasa dan ngambil puasa mau jam berapa atau berapa jam, ya silahkan diatur sendiri sama Tuhan gitu. Lebih fleksibel ya. Ya gitu sih. Tapi prinsipnya sih satu Mbak, itu adalah menahan diri. Menahan diri dari apa yang kita suka gitu, tapi itu kita persembahkan untuk Tuhan. Jangan direduksi menjadi sekedar nggak makan dan nggak minum. Puasanya itu ya modelnya kayak gitu. Nah kalau ini nah kalau puasa sendiri melihat sebagian besar di antara kita apakah udah bisa membawa dampak positif. Harusnya kan puasa itu membuat kita belajar, paling nggak kita tahu nih untuk saudara kita yang biasanya tidak bisa makan itu kayak apa, kita kan ikut merasakan. Setauku kan itu ya, supaya kita ikut merasakan. Nah sejauh ini melihat sendiri apakah itu sudah cukup dipahami atau dimulai dari anak-anak remaja yang misalnya kita ajak diskusi gitu, apakah mereka cukup bisa memahami makna ataukah hanya sekedar ya menahan lapar aja gitu. Aku nggak pernah riset soal itu ya. Jadi misalkan begini kan, yang selalu menjadi pertanyaan hipotesisku itu adalah, ini kan orang Islam bagi yang puasa itu kan quote unquote dihajar gitu kan selama 30 hari. Jadi harusnya itu kalau cucian itu dicuci dicuci sampai 30 hari sehingga ketika 30 hari itu kan bersihnya itu kan indikatornya kan kelihatan gitu loh. Nah, tapi kan yang menarik bahwa secara syariat itu kan tidak ada indikator yang pasti ya. Misalkan begini, kamu puasa 30 hari, apa indikator kamu itu puasanya diterima? Sama-sama 30 hari. Sama-sama 30 Mana hari. yang indikatornya sukses dan enggak? Tidak ada, karena memang di dalam syariat yang aku pahami, puasa itu kemudian dianggap menjadi otoritasnya Gusti. Jadi otoritasnya Gusti itu begini kan,
wes kon poso dan lain sebagainya, bahwa tapi itu sepenuhnya milikku sebagai dosen, itu sepenuhnya milikku. Jadi aku tidak pernah mendapatkan gambaran yang clear menyangkut ciri-ciri orang yang puasanya diterima. Iya, tapi kalau puasanya sah itu kan beda. Iya. Karena itu hanya sekedar cara. Tapi puasanya diterima itu kan Hak prerogatif Tuhan. dianggap hak prerogatif Tuhan. Tetapi pertanyaan pentingnya adalah, oke lah itu prerogatifnya Tuhan. Tapi masa sih kemudian kita tidak mampu merumuskan indikator-indikator keberhasilan kan? Kita ini kan orang NGO kan. Oh iya kan, orang NGO itu kan paling pinter untuk Masuk matrik ya. Iya kan. Verifikasinya apa ini? Verification, kemudian indikator keberhasilan dan lain sebagainya. Bagiku indikator keberhasilannya menurutku adalah kita balik lagi ke misalkan kenapa orang itu harus berislam. Ya ini misalkan apakah yaitu menggunakan konsep rahmatan lil alamin. Dalam arti begini. Setelah kamu lolos 30 hari itu, apakah kamu semakin degree dari melakukan rahmatan lil alaminnya makin tinggi atau tidak? Misalkan dalam kerangka relasi Islam Kristen misalkan. Kalau dulu sebelum puasa itu misalkan aku orang Islam, menurut pendeta dia gak menang misalnya. Ya kan nggak sawono itu aku minggu kok nyanyi apa gak misalnya kayak gitu. Tetapi setelah 30 hari itu apakah kemudian ada grafik perubahan dalam paradigma atau tidak? Kayak gitu. Nah, ini yang menurutku menjadi penting tidak hanya dalam relasi Islam Kristen ya, tetapi dalam aspek misalkan kalau dulu itu sebelum puasa ia sangat rakus, tamak, kemudian pelit dengan orang, tapi belakangan kemudian apa? Iya kayak gitu, suka bohong dan lain sebagainya. Tapi lagi-lagi benar dari aspek soal tadi pendeta dia kan ngomong soal puasanya orang Kristen sangat personal dengan Tuhan ya. Nah di Islam hal seperti itu nampaknya juga bisa karena apa? Karena nggak ada indikator yang clear. Indikatornya kan begini aja, misalkan di ayat yang sering dikutip-kutip kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman ya, bukan orang Islam ya. Orang-orang beriman itu ya believers. Iya. Believers itu ya orang yang percaya pada Tuhan. Kalau dia itu percaya sama Tuhan, ya dia termasuk orang yang beriman kan. Aku wajibkan puasa kepadamu orang Islam sebagaimana aku mewajibkannya kepada orang-orang sebelum kamu. Agar supaya kamu bisa menjadi orang-orang yang bertakwa gitu. Jadi indikatornya ya kamu puasa supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, ketakwaan ini kan ada dua dimensi Nur. Banyak orang yang menganggap ketakwaan itu adalah lebih ke arah vertikal gitu kan, yang dulu batuke gak ireng hablum minallahnya. Iya, jadi apa? Sebaiknya makin kencang itu bagus, tapi itu sebenarnya cuma 20% dari representasi takwa. Karena kan Tuhan nggak butuh sholat kita loh, nggak butuh apa kita. Justru yang dibutuhkan adalah ketakwaan secara horizontal. Gimana kamu dengan tetangga kamu, gimana kamu sama manusia ya. Sama manusia. Ketika kamu melihat ketidakadilan itu kamu menjadi tersulut. Iya, Pak Tidak, kayak gitu-gitu. Nah, sayangnya kan penjelasan kayak gini itu kan nggak terlalu di emphasizing, nggak terlalu ditekankan kan, misalkan di Jumatan atau di ini. Iya. Gitu. Sehingga apa? Sehingga ditekankan itu adalah awas lo ya, gitu kan. Puasa nggak boleh berkumur, puasa nggak boleh suntik misalkan, atau kamu puasa nggak boleh lebih melihat. Ke teknis ya. Iya. Jadi substansinya yang akhirnya puasa itu tidak untuk manusia. Puasa itu dipersembahkan kepada Gusti yang secara teologi itu kan Gusti sudah nggak butuh apa saja toh kayak gitu. Kita mengagungkan Gusti Allah gitu kan, agar supaya kita merefleksikan rasa cinta kita pada Tuhan pada manusia itu gitu kan. Nah ini yang nggak tahu ya Nur ya, gimana ngeceknya Kemenak aja nggak punya instrumennya itu. Instrumennya kan cuma gini aja kalau anak-anakku kan sekolah itu kan. Jumatan dikasih buku kan. Oh iya. Tanda tangan, terawih tanda tangan. Jadi iya tanda tangan. Jadi warnanya kayak ASN gitu kan. Jadi
menjadi mekanik begitu loh. Menjadi kritiknya dia tadi bahwa puasa kemudian hanya diredusir, hanya dilokalisir menjadi sesuatu yang bersifat mekanistik gitu kan. Mekanistik yang apa ya, yang kemudian jauh dari substansinya. Tidak diajarkan kamu sudah berbuat baik pada beberapa orang hari ini, dari sekian banyak yang kamu baiki, itu yang identitasnya nggak sama dengan kamu itu berapa gitu. Kalau aku NU berbuat baik pada orang NU, ya biasa-biasa aja Nur, kayak gitu kan. Aku berbuat baik pada orang Islam karena aku Islam, menurutku ya itu baik, tapi biasa-biasa. Tapi bagaimana aku NU berbuat baik pada orang Syiah, orang Ahmadiyah, iya kayak gitu-gitu. Jadi ya kudune ya Menteri Agama paham lah kayak gitu kan. Oke, nah kalau dari pendeta dia sendiri, gimana melihat bahwasanya puasa ini akan membawa dampak positif puasanya ini ya untuk umat Kristiani, terutama dalam perayaan Paskah ini. Oke. Jadi ketika Gus An tadi ngomong soal bagaimana ada perubahan paradigma dan itu berdampak gitu ya Mbak Ana tadi nanya, saya jadi ingat bahwa di Yesaya 62 itu juga ngomong soal itu. Jadi ada bagian perikop yang mengatakan kamu berpuasa tapi masih berbantah-bantahan dengan sesamamu. Bukan seperti itu puasa yang kehendaki. Yang aku kehendaki adalah berpuasa adalah kamu membuka belenggu-belenggu kelaliman, kamu menolong orang-orang yang miskin. Itu ayat favorit budak. Iri. Jadi Nabi Yesaya. Iya, jadi di situ tuh jelas bahwa berpuasa ini terlepas dari puasa Prapaskah ya. Ya kalau kita kan ngacunya ke Yesus yang 40 hari itu dicobai, kemudian Yesus yang menderita. Tapi yang jauh sebelum kehadiran Yesus, sebenarnya puasa itu sesuatu hal yang jamak lah untuk agama-agama samawi gitu ya. Abrahimik itu sangat-sangat jamak. Nah, tapi jelas teksnya ngomong puasa itu memang berkaitan erat dengan keadilan sosial, dengan keadaan sekitar kita gitu. Kalau puasa itu sekedar nggak makan dan nggak minum itu nggak ada artinya untuk Tuhan. Sepakat dengan Gus An tadi ngomong Tuhan itu nggak butuh itu. Nah, makanya bagi kami puasa itu tidak menjadi kewajiban karena itu adalah persembahan. Kenapa kok persembahan? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberi kepada kami. Itu sebabnya kami dimampukan untuk kemudian mempersembahkan. Kalau mempersembahkan, tadi jadi mikir ketika Gus An, itu indikator keberhasilannya apa ya? Ya kalau personal sih nggak ada Gus, memang Gus. Jadi ya udah mau diterima atau nggak diterima itu serahkan sama Tuhan. Karena itu bentuk persembahan. Masa kita mau maksa sama Tuhan? Kayak ceritanya Habil sama Kain itu kan jatuhnya nanti ya. Ada ya cerita itu di Muslim ya? Ada. Yang gimana itu? Oh, Habil dan Kain nggak ada ya? Bukan yang maksudnya yang episode yang apa? Yang episode persembahannya Habil sama Kain yang diterima. Oh ya, Habil. Iya. Ya itu yang diterima kan punyanya Habil. Kainnya marah. Iya. Padahal kan itu hak prerogatif Tuhan gitu ya. Dan kita nggak pernah tahu apa yang diterima, mana yang diterima. Tapi kalau itu adalah sebuah persembahan, nggak penting, menjadi tidak penting lagi apakah punya saya diterima atau tidak. Loh, aku itu loh memberi dengan tulus. Kalau aku mempersembahkan dengan tulus, ya udah, perkara diterima atau tidak diterima, ya bukan urusanku lah, gitu kan. Urusan Gusti, pokoknya yang penting aku tulus. Iya, itu menjadi haknya Tuhan kembali, gitu, nggak perlu protes. Tapi sepakat dengan bahwa puasa harusnya berelasi dengan keadilan sosial, dengan perbaikan dan perubahan paradigma menjadi lebih baik, gitu. Gitu kan. Iya, Iya, tapi mungkin secara individu kita sendiri nih An, kan bisa nggak kita membuat indikator kita sendiri? Misalnya kita nggak butuh untuk pengakuan dari orang lain, tapi paling nggak kita bisa membuat indikator sendiri kalau kita bisa lebih baik dengan puasa ini. Misalnya, oh kemarin aku seperti kamu tadi contohnya, oh kemarin aku itu nggak mau tuh berteman sama yang non Muslim, tapi sekarang aku mau. Jadi puasa itu dijadikan satu kita punya indikator sendiri. Jadi buat kita sendiri, nggak perlu orang lain, nggak perlu kita upgrade status, nggak perlu show up, tapi kita punya indikator sendiri. Penting nggak itu kita bikin sendiri? Menurutmu? Tentu saja penting kan, karena
aku kan maknanya ibadah itu sebenarnya itu kan sifatnya personal ya. Sifatnya personal kan ya. Tidak hanya soal puasa ya. Ibadah yang lain itu kan soal personal. Kalau pendeta dia tadi mencoba mengkerangka itu secara konseptual sangat menarik kan, soal persembahan bukan lagi soal kewajiban. Nah di Islam itu nampaknya masih belum seperti itu, Jadi aku melihatnya bahwa masih dalam level yang instrumennya itu instrumen yang menjadi sangat vertikalis hanya untuk Tuhan itu saja. Misalkan begini, indikator orang ini baik atau tidak gitu kan, itu akhirnya indikatornya ada iki sembayang tagap gitu kan. Jadi tidak langsung gitu kan, tidak langsung. Atau indikator orang ini soleh atau tidak, dia ngimami masjid atau enggak. Iya, ngimami terus, tapi dia bermuram durja, kemudian kalau dia jadi panitia pembangunan di desanya juga tidak cukup, iya dan lain sebagainya. Lalu indikator yang lain misalkan soal tentu aku nggak menyalahkan, tetapi indikatornya memang selama ini di tradisi kita di Islam itu indikatornya itu masih tidak secara langsung rahmatan lil alamin, Nur. Tapi masih lihat yang bersifat mekanistik yang horizontal itu tadi. Kamu dianggap baik kalau misalkan pintar baca tulis Al-Qur'an. Kamu dianggap lebih baik kalau hafal sekian banyak surat. Tentu itu nggak jelek. Itu juga baik. Itu nggak jelek. Hanya saja itu kemudian tujuannya ke Surabaya, kita nggak langsung ke sana, tapi muter dulu kan. Ke Krian, kemudian ke Gresik dan lain sebagainya. Dan kita nggak fokus ke Surabaya itu. Nah, itu sebabnya sudah waktunya kemudian masyarakat kita memang dididik untuk bisa mengupgrade soal indikator itu. Indikatornya adalah soal ibadah yang sosial itu tadi, Nur. Bukan ibadah yang vertikalis kayak gitu. Nah, yang sayangnya di dalam tradisi, di dalam konstruksi kurikulum pendidikan agama Islam mulai SD sampai SMA itu aspek ibadah yang bersifat sosial itu jumlahnya masih sangat prosentasenya kecil. Kalau mau yang kecil itu tadi dibelah lagi, ibadah sosial yang terhadap non-Islam makin kecil lagi. Kayak gitu. Nah, ini yang menurutku menjadi hal yang menarik, sehingga aku berharap kedepannya memang, kalau pertanyaanmu adalah perlukah kita memiliki otoritas untuk menentukan indikator, itu iya. Tetapi lagi-lagi itu sangat tergantung dalam konstruksi kita. Bayangkan kalau konstruksi kita masih menganggap bahwa ibadah vertikalis menyenangkan Tuhan. Ya, menyenangkan Tuhan dalam kerangka yang tidak sosialis itu tadi. Itu kan ya bahaya. Maka menurutku di mix bagaimana memberikan porsi, ya kita mendorong kepada anak-anak kita, pada keluarga kita, bahwa sudahkah pada hari ini kita berbuat baik pada orang, sudahkah pada hari ini kita tidak melukai orang, kayak gitu kan. Sudah berapa banyak kata maaf tersampaikan, terima kasih itu tersampaikan, ketimbang nanya wis sembayang durung, wis ngaji pirang juz, itu juga harus ditanyakan, tetapi tidak boleh satu-satunya, gitu kan. Jadi kalau makan ya nggak boleh hanya makan nasi saja. Kalau makan nasi saja nanti karbonya tinggi, ya harus sayur, ya harus apa kayak gitu. Ya artinya jadi wacana yang kan bilang dari sisi ibadah yang sosial itu mungkin harus mulai dikejarkan ya, terutama para penceramah Tuhan. Jadi nggak selalu urusannya kan selalu yang kamu bilang tadi kan, urusannya yang hanya yang relasi ke Tuhan. Penceramah itu kan sebenarnya kan menutupi insecurity-nya, itu dengan cara membawa nama Tuhan gitu kan. Awas lo ya kalau nggak kayak gini Tuhan marah dan lain sebagainya. Menurutku itu tidak lagi pas tidak lagi pas, dan harusnya ada revolusi menyangkut soal bagaimana Islam itu disampaikan, kemudian diberi indikator yang lebih
mungkin masih lebih banyak, misalnya puasa mungkin lebih banyak, jangan sampai mokel daripada jangan sampai kamu melihat tetanggamu nggak bisa makan. Iya, itu kan itu masih kurang. Masih seperti itu kan. Masih seperti itu. Sampai mokel padahal tetangganya nggak bisa makan, kita nggak peduli. Padahal itu sesuatu yang lebih urgent daripada sekedar kamu mokel puasa gitu kan. Betul itu. Nah. Ngomong sih. Gimana? Kalau pendeta dia sendiri gimana? Untuk ya, saya kira Islam dan Kristen potongan lagi di sini ya. Kita bicara soal keadilan sosial, soal humanity gitu. Ya memang puasa nggak bisa dilepaskan dari itu, dan kami jelas di saya itu jelas ngomong secara eksplisit, puasa itu bukan kamu cuma sekedar makan minum, tapi kami masih berbantah-bantahan, masih bertengkar, kamu masih memaksa budakmu untuk kerja. Zaman dulu kan masih ada hamba gitu ya, hamba-hambamu kerja sampai nggak karu-karuan. Ini kan bicara tentang sesama, soal sensitivitas, soal bagaimana memandang ciptaan yang lain gitu kan. Nah seperti itu saya kira, termasuk juga Gus yang kita sering lupa adalah bukan cuma sesama manusia, tetapi bahwa alam itu adalah bagian makhluk hidup yang lain ya. Termasuk itu bahwa kita punya tanggung jawab untuk menjaga ciptaan Tuhan itu. Mau itu tanah, mau itu air, keseluruhan ibadah itu memang seharusnya menyatu dengan itu semua, dalam arti bukan sinkretisme, tapi ketika kita beribadah, ketika kita berelasi dengan Tuhan, maka secara otomatis kita itu harusnya diingatkan kembali hakikat keberadaan manusia. Kalau itu kan ceritanya sama ya, penciptaan. Adam Hawa itu kan diciptakan untuk tanda kutip memelihara gitu, sebagai mandatarisnya Tuhan, memelihara ciptaannya, makanya kasih nama binatang-binatang, kemudian dikasih apa untuk memelihara itu. Jadi kalau dibilang ibadah, salah satu halnya adalah alam sesama itu nggak bisa nggak. Kalau kita ibadah sampai daki-daki gitu ya, sampai mungkin botak kepala gitu, sampai ngambil puasa sampai kurus misalnya gitu. Tapi kalau hidupnya tidak penuh kasih dan tidak berdampak, itu rasanya menjadi sesuatu. Mungkin itu bisa dijadikan sebagai sebuah indikator keberhasilan. Minimal. Betul. Ada perubahan nggak? Oke, mungkin yang terakhir pendeta dia sebelum kita closing, apa yang ingin disampaikan kepada mungkin para jemaat yang saat ini mendengarkan, bagaimana kita bisa semakin membawa energi positif, energi kerukunan di bulan puasa, di perayaan Paskah ini. Apa yang disampaikan pendeta dia, monggo? Karena di kami puasa itu bukan hanya sekedar waktu Prapaskah, tapi ada banyak jenis puasa ya. Saya kira yang mau vibes yang mesti kita miliki sekarang adalah seluruh hidupmu adalah ibadah. Seluruh hidup kita ini sesungguhnya adalah ibadah. Maka ya seharusnya menahan diri dari kejahatan, dari angkara murka lah ya, kerakusan terhadap apapun sumber daya alam, sumber daya teman sesama gitu. Itu adalah sesuatu yang tidak boleh berhenti hanya karena kita selesai ibadahnya. Ibadah puasanya Ramadan habis gitu, ya udah habis itu bebas lagi gitu, enggak. Ibadah Prapaskah, puasa Prapaskahnya udah selesai karena ini udah Paskah gitu, ya udah balik lagi, nggak dikekang lagi. Saya rasa bukan itu sih ya, karena seluruh kehidupan kita senantiasa adalah ibadah. Ya rasanya itu. Oke, kalau An sendiri? Nur, manusia itu secara aku itu meyakini manusia itu pada dasarnya baik ya. Tetapi ada semacam setan yang ada di dalam yang selalu mendorong kita untuk cenderung melakukan sesuatu yang bersifat evil, rakus, tamak, nyakitin orang, nggak sensitif, sewenang-wenang, kedagingan itu kan, kayak gitu. Nah, kalau manusia ini dilepas dengan seperti itu, maka dunia ini akan hancur. Nah, supaya dunia ini menjadi lebih baik, maka banyak agama, mau Kristen atau Islam, itu selalu meminta para pengikutnya itu untuk berkorban. Ya. Berkorban supaya apa? Supaya dunia ini menjadi lebih baik. Yang sayangnya konsep pengorbanan ini
kemudian dipolitisasi menjadi mengorbankan orang lain gitu kan. Yang penting aku enak, yang rame kemarin itu kan, yang Crazy Rich itu kan, dia pengen enak tapi dengan cara misalkan ngemplang duit timah 271 triliun misalkan. Tidak seperti itu. Jadi supaya peradaban ini menjadi lebih baik, maka tiap-tiap agama akan selalu meminta para followernya, para simpatisannya itu untuk berkorban. Puasa dan Paskah itu kan semangatnya semangat pengorbanan kan. Kita diminta untuk berkorban ya, untuk memangkas ego kita agar lebih sensitif pada orang. Kemudian konsep kematian Yesus misalkan itu juga dimaknai sebagai pengorbanan mungkin ya dia. Tapi yaitu tadi ciri yang sama antara puasa dengan Paskah dalam konteks ini yang berhasil aku tangkap itu adalah untuk membuat peradaban ini menjadi lebih baik, maka manusia itu diminta untuk berkorban. Bukan mengorbankan loh ya. Mengorbankan orang. Dia berkorban ya. Artinya dia berani untuk berkorban pada dirinya sendiri agar supaya orang lain itu menjadi lebih baik, dan itu harus dipahami sebagai bagian dari ibadah itu sendiri gitu kan. Dan berkorban itu bukan tidak selalu secara materi. Oh tidak, kayak gitu. Kita menahan diri, nggak patrol ketika kiri kanannya itu ada orang sakit, itu menjadi bagus. Lalu kemudian volume toanya itu tidak dibesarkan, dikecilkan, tapi menggunakan speaker dalam sebagai bagian dari sensitivitas terhadap tetangga kiri kanannya. Itu adalah bagian dari pengorbanan itu sendiri. Dan itu yang aku tangkap dari semangat puasa dan Paskah pada Ramadan kali ini. Oke. Oke, terima kasih Pendeta Dia dan juga Aan ya yang sudah sharing bersama kita. Pastinya ini memberikan satu warna tersendiri buat kita di bulan puasa ini, dan juga dalam perayaan Paskah ini kita lebih lebih aware, lebih sensitif seperti yang Aan dan Pendeta Dia sampaikan ya. Terutama kepada sesama, kepada makhluk hidup yang lain, kepada alam, kita tidak merusak, tidak korupsi, itu lebih penting ya. Dari sekedar kita tidak beribadah, ada hal-hal yang seharusnya lebih kita jaga ya, relasi dengan sesama manusia, dengan sesama alam, yang itu tidak bisa kita menunggu dari orang lain, harus kita mulai dari diri kita sendiri. Baik, terima kasih untuk sahabat KR53 yang sudah memantau kita dari tadi ya, kurang lebih 1 jam ini kayaknya ya. Dan insya Allah kita akan jumpa lagi dengan tema-tema yang lain. Semangat kita adalah kita harus selalu menjaga kebersamaan, keberagaman, apapun agamanya, apapun warnanya, kita tetap satu Indonesia, satu saudara, satu Indonesia. Oke, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam damai selalu.